Kalau mungkin dari Pak Rahman gimana Pak? Kalau misalnya nih Bapak udah pakai layanan cloud gitu ya, terus kena ransomware gitu, apa sih yang Bapak harapkan dari cloud itu Pak? Seperti itu. Terima kasih Pak Nathan. Berarti di tempatnya Pak Filbert mungkin kalau misalnya mau di RC ke cloud, mungkin concernnya itu di environment-nya ya. Apalagi di tempatnya pakai environment-nya HP ya. Iya. Mungkin kalau di tempatnya Pak Arianto mungkin itu ada concern di kapasitas filenya, karena kalau kita berbicara cloud berarti kita berbicara bandwidth-nya untuk ke internet gitu ya, upload dan download-nya. Seperti itu. Ya. Mungkin saya mau bertanya lagi nih mungkin ke ini ya. Ke Pak Agung gitu ya. Pak Agung, ini kan di tempatnya kan belum ada ini ya Pak ya, di RC Pak ya. Kalau misalnya Pak di tempatnya itu diterapin di RC ke cloud gitu Pak, kira-kira di tempat Bapak itu bisa diterapinnya seperti apa Pak? Mungkin ada tadi sharing Pak gitu. Kalau saat ini kan kita punya server di atas ya Pak, ya. Karena ada pertimbangan, ada beberapa kantor cabang di beberapa pulau. Nah, problem yang sering kami hadapi itu ISP atau koneksi internet. Jadi karena server dan database di server atas, kebanyakan kalau di luar Jawa itu kan ISP-nya pilihannya cuma Telkom ya. Nah itu sering mengalami query timeout, jadi juga sangat mengganggu sih. Nah kalau dari tempat saya kan kebetulan di Mojokerto ya. Nah itu untuk ISP yang sejauh ini lancar itu Bisnet. Ya problemnya sih cuma kemungkinan besar sih sekarang ISP. ISP. Iya, dari internet, dari penyedia internet itu. Iya. Karena kita butuh remote connection Pak ya, jadi connectionnya perlu stabil ya. Oke. Iya, betul Pak. Mungkin kalau di tempatnya Pak Alexander gimana Pak di tempatnya? Kalau di RC, di cloud gitu, kira-kira pengen dibikin seperti apa Pak konsepnya gitu? Ya Pak, karena kita kan retail ya Pak, jadi yang kita taruh di cloud saat ini untuk yang inventory system dan POS-nya. Karena POS kita kan real time, jadi semua toko mereka harus selalu online dan connect ke server kita yang di cloud untuk bisa transaksi. Sebenarnya kita beberapa waktu yang lalu ada juga sih Pak vendor yang approach kita untuk build DR gitu ya. Cuman mungkin yang mau saya tanyakan, kalau misalnya kita bikin DR nih, seandainya set utama kita down karena reason apapun juga ya, apakah memang semudah itu nanti untuk site backup itu bisa up langsung gitu? Karena dari yang dipresentasikan sebelumnya dalam hitungan menit bisa langsung up gitu. Kalau yang saya tahu kan banyak sekali nih konfigurasi segala macam yang harus kita setting nih. Oke. Jadi saya paham. Pertanyaan dari Pak Alexander ini adalah replication. Jadi kalau misalnya nanti di site utama down, nanti langsung pengennya di site cloud itu langsung up gitu Pak ya? Seperti itu ya? Iya. Oke. Nah mungkin ini pertanyaan buat Pak Nathan ini. Gimana Pak Nathan? Antara cloud dan hybrid Pak. Jadi ini modelnya seperti hybrid. Jadi kalau misalnya nanti dia di on-prem down, gitu ya, istilahnya di on-prem down, langsung yang di cloud nyala gitu Pak. Apa mungkin nggak Pak? Atau konfigurasinya banyak nggak Pak? Untuk disaster recovery tentunya ada banyak yang harus kita pertimbangkan ya. Jadi misalnya kalau seperti kasusnya tadi, misalnya ada klien-klien di lokasi yang berbeda-beda kota ya, kemudian server kadang mengalami, ini kalau POS kan tentunya butuh transaksi yang real time ya, transaksi real time. Nah itu ada satu metode
yang diterapkan diantaranya ya, contohnya seperti yang kita lihat dekat-dekat kita ya, itu yang paling simpel. Indomaret, Alfamart, mereka di setiap ini ya, Indomaret yang di istilahnya apa ya, kalau di sekitar kita itu biasanya satu store gitu ya. Itu biasanya di situ ada satu server lokal. Berarti transaksionalnya dari Indomaret, Alfamart itu tidak real time langsung ke server, tapi ke server lokal, terus kemudian nanti by schedule ada synchronize dengan server pusat. Itu. Nah, ini tentunya ada berbagai kelemahan dan kelebihan. Kalau untuk data yang betul-betul dibutuhkan transaksionalnya, update datanya real time, kemudian transaksional mobilitasnya sangat tinggi, itu tentunya juga kurang tepat ya, Tapi kalau untuk seperti Indomaret, Alfamart kan tidak terlalu kritikal ya transaksionalnya, cenderung statis ya. Jadi memang tidak mempengaruhi stok di pusat, tapi stok di lokal store-nya itu. Nah, itu salah satu teknis untuk high availability server ya. Tapi kalau seperti corporate ataupun institusi yang memang real time transaksionalnya langsung ke server, nah itu diantaranya yang kita harus perhatikan, bagaimana kita membangun server yang zero downtime. Bagaimana kita membangun server yang zero downtime, itu sebenarnya ada tahapan-tahapannya yang kita tidak bisa langsung mengatakan harus seperti ini gitu. Itu tahapan-tahapannya cukup kompleks ya. Sama seperti kita beli apa ya, yang sifatnya satu paket gitu ya. Mau beli per item ataukah satu paket all in. Nah, artinya di sini yang saya maksudkan adalah tentang server sendiri ya. Tentang server sendiri. Jadi server itu jika kita menginginkan server yang high availability-nya sangat tinggi atau zero downtime, itu diantaranya bagian-bagian komponen-komponen itu requirement-nya spesifik ya. Requirement-nya memang ekstrim banget. Artinya kita hanya bisa membangun high availability atau zero downtime itu dengan infrastruktur yang everything redundant. Kita tidak akan bisa membangun zero downtime tanpa infrastruktur yang everything redundant. Contoh simpelnya aja. Ini saya awalin contoh simpel. Sebenarnya tadi ada pertanyaan tentang disaster recovery ya. Tentang disaster recovery ini kebetulan saya ada buku karya saya diantaranya itu termasuk ada beberapa artikel juga. Ini salah satu contohnya ya, judul buku di sini, kita membangun disaster recovery, jadi replikasi server ini di platform virtualisasi VMware ya. Nanti lebih detail lagi. Kemudian salah satu buku saya yang lain ini buku panduan membangun data center. Nah, di buku ini ada bahas tentang kita membangun infrastruktur zero downtime. Oke, kembali ke pertanyaan tadi. Everything redundant diantaranya yang pertama power source ya. Ini saya percepat aja. Yang pertama power source. Kita tidak akan bisa zero downtime jika misalkan kita
mengandalkan mindset atau core source yang lain. Jadi ini harus terjaga. Kemudian UPS-nya kita juga harus menggunakan UPS redundant. Biasanya server yang kelasnya middle to high itu pasti ada 2 power supply. Nah, power supply itu fungsinya untuk redundant. Yang satu power supply ditancapin ke UPS 1, satunya ke UPS kedua. Gitu. Kebanyakan ditancapin ke satu UPS yang sama gitu. UPS-nya mati, ya otomatis mati juga. Gitu. Jadi kita dari hulu ke hilir everything redundant. Sumber listriknya redundant. UPS-nya pakai minimal 2 redundant. Power supply server kebanyakan nih maunya yang murah. Servernya sudah support redundant power supply, tapi power supply hanya terpasang 1. Nah, mungkin bisa kita intip server kita, power supply-nya 1 atau 2. Kemudian setelah power supply, kemudian untuk hard disk ya, lokal hard disk-nya untuk operating system-nya, entah itu pakai virtualisasi ataupun langsung pakai OS Windows, Linux ataupun Unix dan sebagainya. Itu jika hard disk-nya cuma 1, jika hard disk-nya problem ya down juga. Jadi harus minimal mirror. Ya, harus di RAID. Lebih baik lagi minimal RAID 5 atau RAID 6. Kemudian kalau server itu down bagaimana? Ya harus minimal punya 2 server dong. Minimal harus ada 2 server. Yang semuanya juga redundant juga. Jika salah satu server down, satunya tetap eksis. Pak, mau nambah Pak, kalau misalnya 2 server tapi satu servernya di cloud itu apa mungkin Pak dilakukan? Bisa, sangat memungkinkan. Ini saya lanjutkan dulu, saya tambahin lagi. Silakan, Pak. Nah, Oke. Kemudian ini misalnya ini kita sudah punya 2 server nih, udah di cluster, 2 server ini udah redundant lah, udah oke. Tapi di satu data center yang sama. Jika saat data centernya, mohon maaf, mudah-mudahan nggak terjadi. Jika data centernya tersebut mengalami kebakaran, habis, walaupun kita sudah punya redundant, habis juga. Minimal kita punya 2 data center, satu di lokal, satu di cloud boleh. Misalnya sama-sama di lokal, di gedung yang berbeda boleh, atau di kota yang berbeda boleh. Gitu. Nah, jadi itu poinnya ke situ. Jadi kita jangan mengandalkan ke satu infrastruktur, satu kekuatan aja. Kita harus punya 2 kekuatan. Nah, ini satu hal lagi tambahan dari saya. Ini spesial dari saya. Lainnya kebanyakan membahas infrastruktur, sistemnya, clustering, dan sebagainya. Saya tambahkan lagi. Everything redundant, bukan hanya di hardware-nya doang. Tapi SDM-nya juga harus redundant. Kita harus punya IT administrator minimal 2 orang. Tuh. Salah satu pengalaman adalah salah satunya ada di beberapa tempat ya. Ini salah satunya saya contohkan di salah satu kampus di Madurai. Jadi di Bangkalan ada Universitas Trunojoyo. Ini mohon maaf ini tapi saya real story ya. Jadi kebetulan ini seorang DBA-nya yang pegang server, database administratornya, kemudian dia kebetulan keep informasi password account pokoknya dia kuasai sendiri deh gitu. Nah, dia nggak share informasi dengan tim IT yang lain. Suatu saat, mohon maaf, beliau ini kecelakaan dan meninggal. Akhirnya selama 2 tahunan itu server bisa dipakai tapi nggak bisa di backup, nggak bisa di maintain, nggak bisa dikembangkan lagi. Terus suatu hari konsultasi salah satu tim IT-nya konsultasi dengan saya, Pak, database Oracle bisa dihack nggak? Sebetulnya kalau kita ada pegang servernya itu ada teknik untuk yang pertama kebetulan pakai Linux ya, kita bisa membuat atau merubah password user root. Itu yang pertama. Kalau sudah masuk user root berarti kita masuk ke database-nya, kita bisa mengubah password DBA-nya. Itu tekniknya kalau di Oracle.
kebetulan saya juga sedikit banyak expert di Oracle juga. Tuh, jadi bisa memberikan advice dengan rekan yang ngalamin kendala seperti itu. Jadi kasus yang kedua yang saya alamin sendiri ya, saya kebetulan punya IT administrator itu udah punya 2 orang ini. Ini pengalaman saya sendiri. Awalnya dulu pernah juga ini single factor ya, semuanya saya gitu, server, infrastruktur semuanya saya. Nah, terus kemudian sudah ada peningkatan, akhirnya dananya di saya personalnya cukup memadai. Diantaranya untuk IT administrator ini ada 2 orang. 2 orang ini aja, 2 orang ini udah redundant, kemampuannya ekuivalen udah, betul-betul teamwork solid. Gitu. Nah, jadi saya sudah tidak terlalu banyak menangani server. Tapi ini masih ada 1 celah. Dan itu kejadiannya 2 tahun baru terjadi gitu. Tapi saya sudah prepare gitu. Jadi dua-duanya 2 orang administrator ini sama-sama down. Maksudnya saat ada problem cuti lebaran, yang satu cuti lebaran, yang satu kebetulan dia dapat tugas kan, kalau salah satu keluar kota, salah satu standby gitu. Nah, ternyata salah satunya istrinya melahirkan. Kan nggak mungkin ditinggal istrinya melahirkan. Akhirnya mau nggak mau saya sebagai atasannya juga saya turun. Dan kebetulan kita sudah punya prosedur, username, password, dan step by step kita mau shutdown, mau running up server, kebetulan juga pakai SHP juga. Jadi itu tahapan-tahapannya nggak simple ya. SHP, ERP itu untuk infrastruktur servernya kita running up, shutdown, itu harus prosedural. Nah, diantaranya itu terjadi 2 tahun sekali. Mau nggak mau saya juga harus turun. Nah, itu diantaranya real case bahwa infrastruktur server juga harus everything redundant, SDM-nya juga harus redundant. Itu. Silakan lanjutkan. Ya, oke. Berarti kalau misalnya kita DRC ke cloud itu sebenarnya bisa, cuman kita perlu redundant, Pak. Pak Alexander ya tadi yang nanya. Jadi, nah kalau misalnya Pak infrastrukturnya kalau udah running di cloud, nah di cloud itu dia udah menyediakan fiturnya namanya multi AZI, Pak, multi availability zone. Jadi misalnya contohnya saya kasih Indonesia misalnya dia ada 3 availability zone 3 data center gitu ya. Kita pilih multi AZI gitu kan. Nah, misalnya di data center A down, secara otomatis cloud provider gitu ya, cloud provider itu dia akan langsung up-kan server kita di server yang lain gitu. Misalnya ada di zone B, di zone C seperti itu, Pak. Nah, beda kalau misalnya kalau kita bermain di on-prem ya, seperti yang Pak Nathan tadi ceritakan ya, kita harus semuanya everything redundant gitu. Mulai dari SDM ya, sampai dengan infrastrukturnya, Pak ya. Seperti itu, Pak. Nah, tapi untuk dari cloud, antara cloud dan antara on-prem dan cloud itu dimungkinkan, Pak. Cuman untuk konfigurasi dan SDM-nya itu harus redundant. Seperti itu saran dari Pak Nathan. Oke. Mungkin Pak, kalau misalnya ini di Sogo Departemen nih, misalnya mau dikirim ke atas gitu Pak, mau dikirim ke cloud Pak. Di tempat Bapak kira-kira seperti apa Pak? Kalau bisa diterapkan ya Pak? Kalau di site, saya rasa terbentur pada bandwidth ya, karena tidak semua store memiliki bandwidth yang sama, terutama yang di luar Jakarta. Itu mungkin bahkan ada yang masih 5 Mbps, 5 megabit per sekon, dan itu providernya juga terkadang ada yang diwajibkan oleh landlordnya atau mallnya menggunakan satu provider tertentu. Sebagai contoh di Supermall Karawaci kita diwajibkan untuk menggunakan provider dari Sentrin, dan saat ini di Supermall Karawaci hanya memiliki bandwidth 5 Mbps. Hanya saja untuk DRC ke arah cloud tetap bisa dilakukan kalau menurut saya pribadi, dan itu waktunya tidak harus real time, hanya saja kan tetap proses pemotongan stok dan segala macamnya bisa berjalan seperti itu.
mungkin di tempat Bapak Ibu di sini ada nggak yang pernah kejadian terkena serangan cyberlock atau ransomware di server side-nya seperti itu? Mungkin ada yang bisa sharing tentang ini, yang pengalaman kena ransomware mungkin? Dari saya pernah Pak. Ya, mungkin boleh cerita Pak, gimana ransomware di tempat Bapak? Dulu waktu kita masih pakai AX ya, karena kita ERP-nya kan pakai Dynamics AX ya. Ya. Jadi sebelum kita kalau sekarang kita udah pakai 365 yang cloud. Sebelumnya kita pakai yang versi 2016 kalau nggak salah. Pokoknya masih on premise lah. Jadi dulu sempat ada user dari finance itu mau akses ke server dan kita bukain untuk RDP ya, remote desktop local. Kemudian beberapa hari setelah itu ada kejadian. Jadi tiba-tiba itu semua datanya berubah extensionnya dan ada warning dari dari si pembuat malware-nya bahwa data kita udah di-encrypt, kalau misalnya mau balikin harus kirim sekian-sekian lah, biasa seperti itu Pak. Okay. Jadi kita harus build ulang lagi sih servernya, kita install ulang lagi dan kita restore di backup. Untung yang terkena cuma satu server aja sih Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, kalau mungkin teman-teman yang lain, Pak Wilbert mungkin di Ecrogame pernah ngalamin Pak? Masih mute Pak? Ya, syukur enggak Pak. Oke. Iya, syukur enggak, karena mungkin ya mungkin nggak tahu lah, mungkin kita karena apa, mungkin apa pengaruh Kaspersky atau gimana, saya nggak tahu juga. Oke. Nah, kalau mungkin Pak Agung atau Pak Arianto ada pernah pengalaman Pak kejadian untuk ransomware atau cyberlock? Sejauh ini belum ada sih Pak. Sejauh ini belum ada ya. Oke. Saya juga belum ada di kantor Ya. saya. Pak Rahman gimana Pak? Apa pernah kejadian Pak ransomware? Oke, untuk ransomware, kebetulan saya pernah di site Sogo Kelapa Gading, kemudian di Karawaci juga sempat hampir merasakan, hanya saja kebetulan baru di PC IT malah yang memang ada akses flash disk-nya, dan saya rasa saat itu, mohon maaf, Sophos belum bisa menangani ransomware, sehingga akhirnya di tahun ini kami berubah antivirusnya gitu. Jadi saat beberapa tahun yang lalu ketika saya di Sogo Kelapa Gading, itu kebetulan PC IT adalah PC yang memiliki akses USB yang bisa dimasuki oleh flash disk dan external drive, dan external drive kita pergunakan sebagai file server untuk beberapa klien back office untuk penyimpanan data dan pembackupan juga. Hanya saja saat itu ransomware belum sampai ke arah server, sehingga kita masih bisa melakukan tindakan preventif untuk karantina PC tersebut. Seperti itu Pak. Kalau menurut saya ya, jadi balik ke harusnya ada DR, jadi ada semacam backup set untuk cloud tersebut ya. Jadi seandainya aja nih parah-parahnya seperti yang di cloud terkena ransomware, kita bisa langsung aktifkan backup set kita. Karena kalau kita restore di backup kan bisa juga sih, cuman kan mungkin ada beberapa data yang nggak ke restore dan juga butuh waktu. Benar. Ada beberapa data nanti yang ketimpa gitu Pak, yang hilang gitu ya. Ya. Kalau mungkin dari Pak Rahman gimana Pak? Kalau misalnya nih Bapak udah pakai layanan cloud gitu ya, terus kena ransomware gitu, apa sih yang Bapak harapkan dari cloud itu Pak? Seperti itu. Ya, apalagi kami bisa dibilang kan sebuah perusahaan retail yang memang sangat memerlukan update data untuk analisa penjualan. Jadi namanya penjualan kan tidak hanya dalam satu waktu. Nah ini ketika ransomware menyerang, kemudian kita sudah memiliki backup di cloud, itu yang sangat penting untuk kami adalah data terakhir, last update atau last backup yang ada di cloud ini bisa masuk seluruhnya atau kembali di restore ke server kami. Karena data sales kalau ada miss dalam beberapa transaksi itu sangat bisa dibilang sangat mengganggu reporting, apalagi kalau misal manajemen membutuhkan reporting yang bentuknya real time seperti itu Pak.
Oke, mungkin Pak, saran dari kita mungkin Bapak Ibu mungkin di sini bisa lihat teknologi cloud sekarang. Nah, salah satu mungkin untuk ngadapin ransomware ini adalah file versioning. Gitu. Jadi file versioning ini misalnya ada perubahan, tapi di cloud storage gitu ya, cloud storage mereka masih nge-keep version-versionnya gitu. Jadi istilahnya memang file ini ke encrypt, kita bisa ngambil satu versi sebelumnya gitu. Jadi misalnya memang kejadian, Bapak Ibu masih ada filenya gitu, seperti itu ya. Iya, betul sekali itu, Pak. Ya, seperti itu. Jadi bisa manfaatkan kalau jadi mungkin yang konsentrasi ya kan. Kalau kita berbicara di RC kan kita nggak berbicara langsung, nggak harus semua server atau semua data kita pindahkan. Jadi mungkin ada data-data tertentu mungkin yang benar-benar penting ya. Jadi misalnya benar-benar penting bisa disimpan di cloud dan dibikin versionnya seperti itu. Dan cloud sekarang juga mereka udah langsung support version, jadi kita nggak perlu bikin version 1, version 2, version 3 ya, seperti itu. Saya simpulkan aja Pak. Jadi everything is redundant gitu ya, jadi semuanya harus redundant kalau misalnya kita mau terapkan di RC, maupun nanti dia ke cloud ataupun nanti di on-prem, itu semua harus redundant untuk ngadapin masalah-masalah gitu ya. Masalah dari crypto locker, nanti juga ada ransomware gitu ya, atau juga nanti potensial kehilangan data. Seperti itu. Ya, jadi everything harus redundant. Nah, itu tips dari Pak Nathan.